Kami ucapkan selamat bergabung di Zoom Cloud Meetings ini kepada yang terhormat Ibu Oni Linda SKM MKes selaku Dekan Fikes UHAMKA. Yang saya hormati Ibu Debbie Endayani Safitri SGZ MKM selaku Kepala Program Studi Ilmu Gizi Fikes UHAMKA. Ibu Mira Sofyaningsi STP MSI selaku dosen Fikes UHAMKA. Bapak Profesor Dr. Insinyur Hardiansyah MS selaku dosen Institut Pertanian Bogor. Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Astawan MS selaku dosen Institut Pertanian Bogor, Bapak Iswahyudi STP MSI selaku dosen Fikes UHAMKA, Kakanda Rere Rasendria Rasika selaku Ketua Umum DPM Fikes UHAMKA, Kakanda Naufal Zaid Yusuf selaku Ketua Umum Hima Gizi Fikes UHAMKA, Kakanda Hafsah Kazia Rahma selaku Ketua Pelaksana NFU 2021, serta teman-teman peserta sekalian yang kami banggakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salsabila Fortuna. Dan saya Esa Ayu Dwi Cahya, kami sebagai pembawa acara pada Webinar Nasional Nutrition Festival UHAMKA 2021 dengan tema Kemandirian Pangan, Upaya Meningkatkan Imunitas. Acara Nutrition Festival UHAMKA 2021 disponsori oleh Fiber Cream, Tropicana Slim, dan Bakso Aci Akang. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Hafsah Kazia Rahma selaku Ketua Pelaksana Nutrition Festival UHAMKA 2021. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, tamu undangan, dan narasumber yang sudah hadir di webinar nasional NFU 2021 ini. Kami harap dengan webinar nasional ini kita dapat mengambil ilmu dan seluruh materi agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Debbie Endayani Safitri, SGZ MKM, selaku Kepala Program Studi Ilmu Gizi Fikes UHAMKA. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Yang perlu saya kemukakan mungkin pertama adalah Nutrition Fair UHAMKA ini merupakan proker rutin dari Hima Gizi yang secara rutin dilakukan setiap tahun, di mana acara ini terdiri dari beberapa rangkaian, ya, ada lomba-lomba, kemudian sebagai puncaknya dilaksanakan seminar nasional. Baik, saya rasa tidak perlu berlama-lama, ya. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar. Semoga nanti akan bermanfaat materinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Debbie Endayani Safitri yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Oni Linda SKM MKes selaku Dekan Fikes UHAMKA. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Saya sampaikan bahwa hari ini memang banyak sekali kegiatan, ya. Mungkin ada yang double zoom, ada yang triple, atau bahkan ada yang quadruple zoom, ya, pada saat yang bersamaan, karena semua acara itu bagus semua, ya, termasuk hari ini juga Nutritional Festival UHAMKA ini sangat menarik gitu, ya. Nah, mudah-mudahan dari tema yang dibuat oleh panitia, ya, mengenai kemandirian untuk mencapai imunitas,
ini bisa menjadi bekal kita terutama menghadapi Ramadan nanti. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan nanti lancar. Selamat mengikuti webinar dan juga salam sehat buat semuanya ya. Saya mengucapkan selamat menyiapkan ya, menyambut ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah kepada Ramadan dan Ramadan disampaikan oleh Allah kepada kita, sehingga nanti kita bisa lancar menjalankan ibadah dan mudah-mudahan dengan bekal pada saat ini ya, pada saat webinar ini menjadi bekal kita nanti untuk menyiapkan Ramadan supaya nanti Ramadan kita sehat, baik sehat secara spiritual kita, intelektual, emosional, sosial dan finansial kita tentunya insya Allah. Itu saja, terima kasih ya, sekali lagi selamat mengikuti webinar. Al-haqqu min rabbika la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan keynote speaker oleh Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta 2021. Sebelumnya, Bapak Wagub meminta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung karena beliau sedang melantik Ketua IARMI di Bangka Belitung, sehingga hanya menyampaikan sambutan melalui video yang akan kami putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Gizi UHAMKA, para narasumber, tim panitia webinar, para mahasiswa gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA, serta hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah di tengah masa pandemi COVID-19, kita hari ini masih berkesempatan mengikuti webinar nasional dalam rangkaian kegiatan Nutrition Festival UHAMKA dengan tema Kemandirian Pangan, upaya meningkatkan imunitas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat melalui Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya sebagai keynote speaker dengan materi inovasi pangan lokal dan perekonomian saat pandemi COVID-19. Saya juga menyambut baik kegiatan ini, mengingat tema ini masih sangat relevan dengan kondisi kita saat di masa pandemi ini. Selamat berdiskusi, semoga lancar, sukses. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih. Salam 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Made Astawan MS yang akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Iswah Yudi STP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman dan narasumber. Saya mau menyapa narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Itu sudah ada Prof. Hardin di sini ya. Apa kabar, Prof? Kemudian ada Prof. Made, ya, dan ada Bu Mira. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Prof. Hardin, Prof. Made, dan Bu Mira. Begitu. Ya, amin, amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan mulai saja acara inti kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu nanti gilirannya Prof. Made untuk menyampaikan materi terkait dengan inovasi pangan lokal sebagai kemandirian pangan, upaya meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian nanti yang kedua akan dilanjutkan oleh Prof. Hardin, dan yang ketiga oleh Bu Mira. Prof. Made, bagaimana? Apakah sudah siap, Prof? Siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa dulu nih, ada sahabat saya nih, ada Prof. Hardin ya, dan juga teman-teman di UHAMKA. Baik, saya akan menyampaikan judul yang diminta oleh panitia, inovasi pangan lokal untuk kemandirian pangan dan upaya peningkatan imunitas tubuh ya. Nah, dalam mencapai SDGs 2030, maka inovasi merupakan kata kunci yang sangat penting ya, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Nah, apa tujuan inovasi? Adalah untuk meningkatkan standar hidup yang berkelanjutan. Yang kedua adalah menyediakan makanan bagi populasi yang terus bertumbuh. Nah, ini yang sesuai dengan tema yang pada hari ini. Dan juga menjaga anak-anak agar selalu sehat dan juga menjaga lingkungan. Itulah tujuan inovasi di SDGs 2030. Nah, dengan inovasi, maka kita akan mampu menemukan cara yang lebih baik, lebih murah, dan juga lebih cerdas dalam produksi barang dan jasa untuk masyarakat atau pasar. Jadi itulah pentingnya inovasi. Makanya saya menyambut baik tema hari ini. Nah, sayangnya
tidak semua temuan-temuan hasil penelitian yang kita sebut sebagai invensi itu bisa menjadi inovasi. Tidak semuanya. Baik, semua invensi diawali dengan satu ide. Ide itu ada macam-macam. Ada ide yang crazy, ada yang sempurna, ada yang good, ada juga yang cool ideas ya. Yang penting ide-ide itu kemudian kalau dilakukan riset, melakukan satu action, maka dia akan menjadi suatu invensi. Pertanyaannya adalah tidak semua invensi menjadi inovasi. Invensi yang bagaimana yang menjadi inovasi? Nah itu ya. Jadi invensi yang bisa menjadi inovasi adalah yang bisa memiliki nilai tambah di pasar itu. Nah ini adalah tahapan bagaimana suatu inovasi itu bisa berkembang untuk bisa menjadi produk baru di pasaran. Tentu saja dimulai dulu dengan pengembangan produk baru di skala lab atau skala pilot plant ya, dengan cara menggunakan ini ya, ada ide, ada kreativitas, ada penggunaan teknologi, tentu saja melihat juga apa preferensi yang terjadi di masyarakat. Nah, lahirlah suatu prototipe ya. Nah, prototipe ini perlu kita uji dulu daya terimanya, bagaimana dan sebagainya ya. Berikan umpan balik ke sini lagi. Nah, kalau sudah siap skala industri ya, scale up ya. Scale up-nya itu juga memperhatikan preferensi masyarakat, bagaimana pangsa pasar, ilmu dan teknologi dan sebagainya. Uji coba lagi sampai akhirnya bisa menjadi suatu produk yang benar-benar bisa diterima. Jadi langkahnya itu cukup panjang. Ini garis besarnya saja ya. Nah, jadi untuk bisa mencapai di sini tentu saja tahapannya itu panjang dan harus siap berkeringat gitu. Baik, apa keunggulan pangan lokal? Paling tidak ada dua hal lah. Satu dari segi harga, harganya pasti lebih murah. Yang kedua dari segi mutu gizi, pasti lebih bergizi karena lebih segar dan juga lebih pendek rantai distribusinya. Bayangkan kalau barang itu berasal dari Amerika dengan kapal laut, maka itu akan berbulan-bulan baru sampai di Indonesia, dan itu tentu saja selama perjalanan itu akan menurunkan kualitas gizinya gitu kan. Nah, contohnya ya. Contoh ini. Apel impor misalnya, melewati perjalanan laut selama beberapa minggu ya, dan disimpan di terminal buah itu selama beberapa bulan. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Kadar quercetinnya ya pada apel itu lebih rendah dibandingkan dengan apel lokal yang room beauty dan mana lagi. Ya, ini lebih tinggi, ini kan dari Malang ini ya. Nah, dibandingkan dengan impor Fuji ataupun Red Delicious ya. Ini hasil penelitian salah seorang peneliti. Jadi seperti itulah. Jadi itu maksud saya adalah itu salah satu dari segi mutu gizi, itulah keunggulan produk lokal kita ya. Nah, belum lagi dalam rangka kemandirian pangan gitu kan. Itu tentu saja hal yang sangat penting bahwa produk lokal ini harus kita cintai bersama. Dan yang menyedihkannya adalah betapa produk-produk impor itu terus meningkat dari tahun ke tahun, dan misalnya contohnya berapa banyak konsumsi terigu masyarakat Indonesia di tahun 2008, 15,5 kilo, di tahun 2018 menjadi berapa? 25 kilo, bayangkan meningkat 1 kilo per kapita per tahun. Ini barang dari mana asal-usulnya gitu kan? Kita tidak punya gandum, kita mengimpor gandumnya, kemudian gandumnya kita olah menjadi terigu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Maka untuk itu kita perlu suatu inovasi, bagaimana cara membuat tepung-tepung lokal kita, sumber-sumber padi lokal kita, itu menjadi berkualitas, ya mendekati terigu, paling tidak ada sifat-sifat fungsionalnya. Maka lahirlah apa yang disebut dengan mocaf, ya, modified cassava flour. Jadi sini adalah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sifat-sifat fungsional yang muncul dari mocaf ini bisa mendekati terigu. Nah, itulah bisa digunakan untuk berbagai produk-produk olahan untuk menekan impor terigu. Ini contoh ya, ini contoh-contoh non beras, di mana resep dan foto ini berasal dari almarhumah Ibu Tuti Sunardi ya. Nah, jadi pangan-pangan lokal ini sudah ada bukti-buktinya banyak sebagai antioksidan, sebagai penurun glukosa darah, sebagai penurun tekanan darah, termasuk untuk meningkatkan sistem imun. Itu jadi jangan ragu-ragu kita bahwa kita punya banyak sekali baik sayuran, buah-buahan maupun juga hasil-hasil olahan tradisional kita, pangan lokal kita yang memiliki sifat-sifat semacam ini. Nah, sekarang saya cerita mengenai peluang bisnis pangan lokal fungsional itu bagaimana. Kita lihat aja dulu, ini hasil populasi hasil survei penduduk ya di tahun 2020, gambarnya seperti ini, penduduk kita katanya 270 juta jiwaan, dan klasifikasinya adalah didominasi oleh generasi Z dan generasi Y. Generasi Y ini disebut generasi milenial ya. Jadi generasi Z-nya itu 27,94%, generasi milenialnya 25,7%. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Nah, bagi apa maksud saya? Bagi orang-orang yang akan bisnis pangan, ini kita perhatikan apa sifat-sifat generasi Z, apa sifat-sifat generasi milenial gitu ya. Dan keduanya ini merupakan termasuk dalam usia produktif yang akan menjadi peluang percepatan pertumbuhan ekonomi.
Nah, di tahun 2020 kemarin, mungkin 2021 sekarang juga, generasi X dan generasi milenial ini merupakan, ya X dan milenial ini, ya merupakan penduduk yang berada pada kelompok produktif. Jadi sekarang ekonomi kita ditunjang oleh kedua, paling besar adalah kedua generasi ini. Walaupun ini sebagiannya sudah mulai produktif, tapi di sini yang paling besar di sini. Artinya, kalau kita memproduksi pangan, maka mereka lah konsumen pangan kita yang utama. Nah, ini sifat-sifat generasi milenial itu apa saja, dekat dengan sosial media dan sebagainya. Nah, kedepannya mereka itu apa? Plant based senangnya, ya. Jadi mereka sudah kuranglah dengan daging-daging hewani, mereka senangnya yang daging-daging tiruan ke depannya. Jadi plant based, kemudian juga ada apa? Eco friendly. Nah, itu juga ya. Jadi mereka senang yang ramah lingkungan. Makanya lokal menjadi peluang di situ, ya. Organik juga menjadi peluang. Itu bisa dijual, lokal, organik, dan apalagi free GMO itu bisa dijual ke depan untuk anak-anak muda ini. Nah, berikutnya apa? Snack. Nah, itu snack itu akan menjadi tren lah ya. Jadi kalau kita sekarang kan sarapan, makan siang, makan malam itu enggak. Nanti ke depannya itu snack itu akan menjadi memegang peran yang paling penting. Nanti kita perlu perhatikan bagaimana cara membuat snack yang sehat. Nah, berikutnya ada diet-diet tertentu yang lagi tren kayak diet keto, ya diet Mediterranean, ya kemudian DAS ini ya. Nah, ini apa yang perlu kita arahkan adalah bagaimana memilih. Oke, boleh diet keto, tapi sumber lemaknya dari mana? Nih, gunakan yang sehat seperti ini. Lu jangan menggunakan gorengan-gorengan apa gitu ya, makannya perbanyak makan sayur, buah, ikan dan sebagainya ya. Nah, itu perlu kita edukasi lah anak-anak muda kita, termasuk juga mengenalkan fermented food. Lagi seksi nih sekarang fermented food ya. Kita punya tempe yang bisa kita galakkan sedikit rupa sama dengan miso, dengan natto ini juga lagi menggeliat, kimchi juga lagi menggeliat ya. Nah, termasuk juga kefir dan sebagainya, kombucha dan sebagainya. Tapi kalau kita kan punyanya tempe gitu ya. Nah, ini harus kita dongkrak terus supaya anak-anak muda bangga makan tempe. Sekira demikian, karena waktunya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga semua ilmu yang disampaikan bermanfaat ya, Prof ya. Amin. Kita lanjut ke narasumber kedua. Narasumber kedua ini ada Prof Hardin, tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh beliau. Beliau merupakan guru besar di ilmu gizi masyarakat ya di IPB. Prof Hardin sudah siap, Prof? Siap. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya 30 menit ya, Prof ya. Baik, terima kasih banyak. Saya bagi pada 5 hal diskusi pada siang hari ini. Pertama, sedikit tentang kemandirian pangan dikaitkan ketahanan, pemenuhan kebutuhan gizi. Yang keduanya, kemudian yang ketiga, gizi pangan dan imunitas. Lebih kaitannya gizi. Tadi dalam arti nasional sudah kemudian sebenarnya juga gizi saja tidak cukup, seperti Prof Made utarakan tadi. Komponen fungsional juga nggak cukup, maka sedikit sekedar membangun wawasan saja, perlunya kita juga pahami komponen-komponen atau faktor gaya hidup lainnya untuk mengoptimalkan imunitas kita, kemudian berakhir dengan kesimpulan. Intinya di undang-undang banyak panjang ceritanya seperti pada alinea pertama, tapi maksudnya mandiri pangan itu suatu negara, suatu bangsa mampu menyediakan pangannya dari produksi sendiri, ya, mulai dari penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber daya, input, ya, membina petaninya, sampai diproduksi, didistribusikan, dipasarkan sampai ke semua penduduk Indonesia. Kita mandiri sekian persen. Kalau gandum kita nggak bisa mandiri, 100% kita nggak mandiri. Kalau gula kita bisa mandiri 60% misalnya gitu ya. Oh, susu kita ada produksinya di Indonesia juga sekitar 1/4 dari yang dibutuhkan, ya. Tapi kita juga impor, jadi kita mandiri 25% misalnya. Tapi jadi prinsipnya sebenarnya kalau kita katakan mandiri itu harus 100%, ya hampir nggak ada negara di dunia ini yang mandiri 100%. Tapi mandiri itu bisa didefinisikan juga. Mandiri 5%, mandiri 100%, mandiri 95%, tergantung komoditasnya. Jadi seperti ini, even itu coklat, bawang putih, even itu gula, ya, even itu garam belum tercantum, ini masuk dalam komoditas lainnya. Yang kita, orang Jawa bilang turah-turah di lautan Indonesia, garam, tapi kita masih impor. Kalau kita nggak mandiri, berarti kita harus sebagian mengimpor. Atau seluruh, kalau gandum kita seluruh, kedelai sebagian, susu sebagian, ya.
Bahkan itu even ikan sendiri ada yang kita impor karena keunikan, ya. Karena ada kebutuhan akan ikan salmon di hotel-hotel, sehingga karena kita nggak punya salmon diimpor. Jadi tidak selalu maksudnya diimpor tadi adalah dalam rangka kebutuhan rakyat pada umumnya, tapi bisa juga karena kebutuhan ada segmentasi pasar tertentu yang perlu sama dengan sapi, ya. Daging sapi ada khusus diimpor untuk hotel tertentu dari Jepang, ya, karena kualitas daging sapinya beda misalnya. Jadi karena itu akhirnya pemerintah Indonesia lebih cenderung menggunakan istilah ketahanan pangan dalam dunia praktisinya, politik dan praktisinya. Kalau dalam undang-undang regulasinya semua ada ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, itu satu rangkaian mendasari. Tapi in realitas kita lebih banyak menggunakan praktek ketahanan pangan. Yang penting ya pangan itu tersedia untuk masyarakat sepanjang hari sepanjang waktu untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan gizinya. Mau itu produksi sendiri mau dari luar itu terserah, tergantung konteks situasi, kondisi, bencana dan sebagainya. Nah, konteksnya itu barangkali yang harus ada batasan-batasannya, kapan harus impor, kapan tidak harus impor. Kemudian perilaku masyarakat ya menghadapi puasa dan lebaran yang nggak healthy cara perilakunya, itu juga gejolak harga. Kenapa harga-harga daging sebentar lagi meningkat? Karena orang berburu-buru beli daging bulan puasa. Ya, aneh juga gitu ya. Jadi harusnya bulan puasa itu adalah bulan sehat tanpa tambahan biaya. Kok ini puasa jadi tambah biaya? Jadi ada something nilai spiritual yang diterjemahkan menjadi nilai perilaku budaya yang nggak match, ya. Dan ini tentunya harus dimulai dari diri masing-masing. Kalau di Sustainable Development Goals itu ada namanya konsumen dan produsen yang bijak. Nah, kalau kita menjadi konsumen yang bijak, apalagi didasari nilai agama, saya kira bangsa ini tidak akan pernah kekurangan pangan. Karena setiap tahun dia puasa, setiap tahun energi basalnya berkurang, setiap tahun lemak tubuhnya terkuras, dia akan lebih efisien lagi menggunakan makanan, maka tidak akan terjadi itu gejolak harga. Tapi karena yang dimainkan otak bukan spiritualnya, wah ini mau puasa, makan harus enak, sahur harus enak, berbuka harus banyak, ya hancur jadinya perilaku yang bijak tadi tidak ada. Apakah ketahanan kita sudah tercapai? Nah, ini coba lihat. Jadi, dari sisi untuk pemenuhan kebutuhan pangan saja, kita umbi-umbian, itu garis hitam panah itu target yang seharusnya agar memenuhi mutu gizi pangan dan keragaman beragam pola pangan harapan yang dicapai. Bahwa Jawa Barat lumbungnya pangan nasional, Jawa Timur lumbung pangan bahkan lebih baik dibanding daerah lain, iya. Tapi kita bicarakan ini untuk kebutuhan penduduk dari Aceh sampai Papua di sana. Nah, bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan gizi penduduk? Ya, jadi Indonesia telah mengatur dalam berbagai kebijakan, bahkan sekarang juga ada rencana aksi pangan dan gizi sedang dalam penyempurnaan, udah draft final minggu lalu di Bappenas. Jadi ada 7 strategi pendekatan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pertama, suplai aneka ragam pangan. Harus ada penyediaan. Akar penyediaan bisa produksi, bisa impor. Kalau kita ingin menegakkan kedaulatan dan kemandirian, harusnya 100% dari dalam negeri. Tapi ada masa tertentu yang memang nggak bisa, ya, tanpa kita memang tergantung antar negara. Karena itu negara lain juga ada yang tergantung sama kita. Even itu Singapura kan tergantung pada negara tetangganya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina bahkan juga. Bahkan negara lain. Yang kedua, untuk memenuhi tadi, kalaupun ada pangan udah tersedia, tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan gizi yang baik, nggak akan sampai itu ke rumahnya dan ke mulutnya. Sehingga kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi kita tahu betul bahwa edukasi gizi dari sisi kontekstual, teori, dan panduan itu udah hebat. Isi piringku, ya gizi seimbang. Tapi in realita ternyata ya belum sepenuhnya membumi di bumi Indonesia. Dan orang tiap tahun tentunya banyak yang lahir, banyak yang usia remaja baru. Edukasi ini nggak harus, harus ya
berlangsung terus, tidak boleh putus karena ada generasi baru, karena bahkan ada pengetahuan baru yang harus ditransfer. Kemudian strategi fortifikasi pangan, kita tahu sudah wajib sekarang pada terigu, pada garam sebelumnya yodium, kemudian pada minyak goreng yang vitamin A ya. Bantuan pangan, kita banyak dengar sekarang di era Jokowi bantuan pangan, bahkan dari dulu juga, termasuk juga berupa MPASI, PMT ibu hamil, kemudian yang kemarin pernah terdengar ada kasus korupsi dari Kementerian Sosial, itu juga bantuan pangan, ada juga bantuan tunai ya. Ini tentunya buat the needy people, orang-orang yang sangat membutuhkan karena kemiskinan atau nyaris miskin. Ada satu lagi, kita dengan pendekatan strategi suplemen gizi ya, ada suplemen tablet tambah darah, ada kapsul vitamin A ya, itu juga bagian pemenuhan kebutuhan gizi penduduk Indonesia. Kemudian kalau masalah strategi pelayanan gizi buruk perlu dirawat ya, yang kena infeksi, kemudian gizi buruk harus dirawat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana situasi posisi negara Indonesia di tengah dunia ini? Ada namanya Global Hunger Index, indeks kelaparan global. Kita diposisikan pada peringkat 70 di bawah Kamerun, di bawah Filipina, di bawah Gambia, even di bawah bayang Vietnam level 61 lebih baik ya. Jadi kita merasa kita udah baik, tapi kalau kita banding dengan negara-negara lain yang juga baru dikatakan negara sedang berkembang, Vietnam misalnya, kita berada di bawah. Malaysia negara maju, tapi oke lah, Malaysia penduduknya baru 90 juta, kita kan 270 juta. Ya, Thailand jauh di atas kita di sana. Jadi indikator ini dikembangkan dengan indikator utama yang dibuat. Yang pertama didasarkan pada berapa persen undernourishment, yang kekurangan gizi, yang diukur dengan persentase pemenuhan kalori, 70% kebutuhan biasanya. Kemudian persentase yang anak yang kecil, persentase yang stunting sama kematian. Jadi ini udah kombinasi dari aspek gizi, kesehatan sebagai dampak dari kekurangan pangan. Ya, dan memang dari sisi angka ini diperolehnya 70 itu dari mana ya? Memang ada perbaikan ya. Tahun 2000 sempat memburuk sampai tahun 2006, 2012 agak baik lagi, kemudian 2020 mulai agak membaik lagi. Nah, kalau kita lihat permasalahan output dari kemandirian pangan tadi nggak terpenuhi, termasuk ketahanan pangan, kan permasalahan gizi. Secara global tadi ada indeks Global Hunger Index. Kalau kita lihat secara parsial, anemi itu pun sebagian karena kekurangan gizi ya. Ada karena kurang zat besi, asam folat, vitamin C, even vitamin A, kekurangan protein, itu bisa jadi anemi ya. Tapi satu pihak juga mereka warga Indonesia ini terutama wanita ya juga banyak yang sukses melebarkan lingkar pinggangnya. Sukses tapi tidak baik dari sisi kesehatan ya. Lebar yang berisiko dari berbagai kemungkinan sindrom metabolik sindrom dan penyakit tidak menular pada berikutnya. Nah, pada akhirnya kan kalau kita bicara pangan, bicara gizi itu kan untuk kualitas sumber daya manusia. Nah, secara global juga ada indeks pembangunan manusia. Apakah kita juga termasuk yang bagus? Ya, nyatanya peringkat kita dari 170 negara itu di 107 ya. Sama dengan Bolivia, sama kita lihat lagi yang negara tadi Vietnam, Thailand itu jauh di atas kita ya. Terhebat dunia ini Norway ya. Dan ini juga pertanda bahwa ada sih kemajuan sedikit demi sedikit di negara kita, tapi tidak secepat pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan di negara-negara yang kita anggap dia itu satu kelas atau di bawah kita bahkan. Baik, kita itu tadi sekilas tentang
tentang bagaimana situasi kemandirian pangan sisi kita Indonesia, adik-adik semua, untuk melihat bahwa masing-masing kita perlu berbuat. Paling tidak tadi, jangan ikut-ikutan belanja pangan lebih banyak dalam ini. Apalagi lulusan atau mahasiswa UHAMK. Ada nilai-nilai kemuhammadiyahan, masa sahurnya boros, masa berbukanya boros. Itu membuat nanti kemandirian kita, kalau bayangkan 80% Islam atau 85% umat Islam, 60%-nya katakan berusia remaja ke atas yang berpuasa, dari 270 juta. Masing-masing meningkatkan belanja selama 1 hari puasa, katakan Rp2.000. Rp2.000 kali sekian puluh juta, berapa sehari meningkat? Ya, ya kalau memang itu dari petani kita, ya alhamdulillah. Ini kan seringkali ya, bukan dari petani kita. Nilai tambah itu juga diambil oleh rantai terujungnya. Ya, jadi lebih baik untuk disedekahkan. Jadi adik-adik jadi dapat pahala. Orang yang tidak bisa meningkatkan, mencari gizi yang baik ketika berpuasa, dia dapat memenuhi gizi yang baik. Karena ada nilai-nilai kepedulian. Ya, yang dilingkari hijau itu zat-zat gizi yang bersifat meningkatkan imunitas. Yang merah itu zat-zat gizi yang menurunkan imunitas. Nah, sebentar lagi kita puasa, kebanyakan yang manis, berbuka dengan yang manis sekedarnya. Dan sunnah Rasulullah itu berbuka manis itu ternyata dengan serat. Bayangkan, kurma itu adalah yang manis yang berserat, bukan yang manis tanpa serat. Ya, serat di kurma itu tinggi. Kayaknya pernah ya, Profesor. Bahkan yang dia berserat ada airnya. Makanya di dalam sunnah itu makannya itu dengan kurma yang namanya rutop. Rutop itu adalah kurma yang lembek, berair, bukan kurma yang kering, ya, yang dikiloin ya, karena dalam perjalanan sudah sekian bulan kering kerontang. Tapi itu gampang disiasati, bisa direndam dengan air sebelum dimakan, jadi dia lembek dulu, nanti baru digunakan untuk berbuka. Bahkan didampingi yang manis juga boleh berbuka, tapi jangan berlebihan. Ya, faktor aman nggak makanan tadi? Kalau kita ada mikroba patogen, itu juga akan mengganggu imunitas, karena akan memicu bagaimana upaya untuk mengatasi faktor-faktor ketidakamanan tadi. Juga faktor lingkungan, ya, karena kualitas udara, kualitas air yang ada toksik misalnya. Kemudian kalau kita kurang olahraga, maka dia segera atau tidurnya nggak memadai atau mengalami stres, itu juga akan memicu. Termasuk kalau kita minum antibiotik, nah itu sebaiknya segera makan makanan fermentasi atau yang mengandung bakteri baik. Nah, bakteri baik dan bakteri jahat ini ada keseimbangannya. Dia bisa diatur dengan pengaturan pH, dengan aturan mengkonsumsi serat biotik, dengan makan makanan fermentasi, dengan membatasi gula garam dan juga trans fat, ya, atau kalau mampu ada suplemen, ya. Jadi tips untuk meningkatkan imunitas, ya, ada 10 ini, gimana supaya kita memperbanyak buah, karena itu fresh, ya. Kemudian kecuali sayurnya kita memang bisa agak fresh, lalap atau salad, tapi kalau sudah sayur bobor, sayur asin sebagainya, ya tinggal sama mineral, ya. Kemudian lauk pauk, karena inti dari pembentukan sel imunitas adalah asam-asam amino. Sederhananya jaga berat badan normal. Kalau berat badan kita normal, itu berarti modal awal sebenarnya tubuh kita bisa untuk melakukan pengendalian. Batasi gula garam dan juga lemak jenuh dan lemak trans. Minum air yang cukup, tidur, istirahat, tidak merokok. Apakah Anda merasa puas dengan ukuran tubuh Anda saat ini? Tidak puas. Ini artinya bisnis teman-teman gizi. Bayangin, 71% orang nggak puas dengan ukuran tubuhnya. Cara yang baik harusnya konsultasi. Apakah Anda merasa puas dengan kondisi kesehatan Anda? Juga 64% menyebutkan tidak puas. Jadi banyak sebenarnya orang yang gelisah tentang ukuran tubuhnya. Nah, ini kami sudah launching 2 bulan yang lalu. Ini misalnya ya hasilnya, kesimpulannya. Dan gizi utama dalam meningkatkan imunitas adalah protein, vitamin A, C, D, mineral Z. Kita hidup aktif, tidak mager, ya, menjaga berat badan normal. Tadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teman-teman semua, kita masuk ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bu Mira. Ini juga materinya ini ya sangat menarik karena berkaitan dengan halal gitu kan. Kita orang Islam semuanya diwajibkan makan makanan yang halal dan baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja ya untuk share screen. Oleh panitia, saya diminta untuk membawakan materi tentang kemandirian pangan melalui pangan halal dan thayyib untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi mungkin saya di sini lebih banyak menyorot ke halal ya, karena juga oleh pembicara sebelumnya Prof. Made dan Prof. Hardin sudah diutarakan banyak juga mengenai ketoiban ya. Jadi nanti mungkin lebih khusus saya akan membahas tentang kehalalan. Ya, kita lihat di sini bahwa halal dan haram adalah bagian dari ajaran Islam ya. Aturan halal dan haram dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Kemudian sehingga menerapkan aturan halal dan haram menjadi kewajiban bagi seluruh muslim. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas termaktub pangan halal dan thayyib. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 168. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi makanlah dari makanan yang halal dan baik. Ini perintahnya kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang yang beriman, bayangkan ya. Jadi betapa penting halal dan baik. Begitu ya. Kemudian di Al-Maidah ayat 88 juga sama di sini. Menyorot kepada antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita ikuti perintahnya dan jauhi larangannya. Nah, kita tengok sedikit apa sih definisi halal. Ya mungkin sudah mengerti ya bahwa halal adalah sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, jadi sesuatu itu halal. Gitu ya, kecuali dilarang di Al-Qur'an dan hadis. Pisang halal, ya, karena nggak ada larangan begitu, ya. Makan daging halal, tapi daging yang mana dulu nanti, ya, begitu. Telur halal, begitu ya. Tapi kalau sudah diolah menjadi produk misalnya tepung telur, harus lihat dulu prosesnya, ya. Kita nggak bisa langsung mengatakan halal gitu. Nah, ketoib sesuatu yang baik. Ya, suci atau bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu ya. Nah, sehingga dari ayat tadi dan ini ya, bahwa halal memang harus selalu dikombinasikan dengan begitu. Baik, bahwa haram adalah sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Ya, sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Jadi kebalikan dari yang halal. Nah, di Al-Qur'an apa yang diharamkan salah satunya ada di Al-Baqarah ayat 173. Di beberapa ayat yang lain juga menyebutnya hal sama. Cuma saya di sini menyebutkan satu aja ya representasi dari pengharaman, yaitu di Al-Baqarah ayat 173. Memilih dengan menyebut nama selain Allah.